Halo semua, di sini kali ini saya akan membuat proyek sederhana yaitu jam dengan menggunakan RGB ring. Jadi saya kebetulan kemarin punya RGB ring ya. Nah, ini bentuknya ya. Isinya 24 LED RGB tentu saja. Di sini akan kita manfaatkan untuk membuat jam yang nantinya akan memanfaatkan si LED ini sebagai detik, menit, ataupun jamnya. Nah, sebagai microcontrollernya saya akan menggunakan ESP32 ya. Ini versi yang DevKit V1, jadi ESP32 DevKit V1. Jadi dua komponen sudah saya punyai ya, LED-nya itu sendiri dan microcontrollernya. Di sini LED-nya sudah saya solder ya dengan kabel agar mudah menghubungkannya ke ESP-nya. Saya menggunakan 3 kabel. Yang pertama warna orange, ini sebagai data input, kemudian merah sebagai VCC atau powernya, dan coklat sebagai ground. Nah, dari 3 pin ini nanti akan saya sambungkan ke pin pada ESP32. Akan saya gunakan V-in, ground, dan D13. Jadi sisi sebelah sini ya. V-in kita hubungkan dengan warna merah. V-in merah. Kemudian ground coklat. Dan D13 orange. Nah, sudah ya, rangkaiannya cukup simpel. Hanya membutuhkan 3 kabel saja. Cara kerjanya gimana? Nah, prinsipnya LED yang ada di ring ini akan saya nyalakan bergantian dan saya fungsikan dia sebagai detik, menit, dan jam. Idealnya kita menggunakan yang 12 ya, 12 LED atau 60 agar sesuai dengan perhitungan jam ya. Karena di sini saya menggunakan 24, yang ada hanya 24, maka akan saya pakai setengahnya. Jadi saya anggap menggunakan LED 12. Yang akan saya pakai adalah 0. Saya nyebutnya 0 ya, karena arraynya dimulai dari 0 sampai 23 ya. 0, ini 0, kemudian 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, 12 nya ini setengahnya ya. Kemudian 14, 16, 18, 20, dan 22. Jadi saya seling satu-satu. Nah, cara kerjanya gimana? Akan saya gunakan 3 warna ya. Merah sebagai detik, hijau sebagai menit, dan biru sebagai jam. Jadi nanti akan nyala ya, mutarnya dari kiri ke kanan searah jarum jam ya. Saya buat sesuai dengan jam benerannya. Nanti merah akan berdetak ya, kayak berdetak lah. Karena di sini hanya saya nyalakan 12 LED, berarti nanti sekitar 5 detik sekali LED akan berpindah. Misalkan dari 0, 5 detik, kemudian pindah ke sini, berarti dia 5 detik, pindah ke sini, berarti 10 detik, 15 detik, 20 detik, 25, 30 detik, dan seterusnya dengan warna merah. Begitu juga dengan menitnya ya. Jadi di sini menit ke 0 ya.
Yang 0 ini menit ke-5, kemudian ke-10, ke-15, 20, 25, menit ke-30 dan seterusnya dengan warna hijau. Kemudian jamnya saya akan menggunakan warna biru, berarti di sini jam 12. Kemudian jam 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, agar tidak bingung ya, jadi nanti LED yang dipakai akan saya nyalakan warna putih, kemudian warna merah, biru, dan hijau akan berputar bergantian ya, sesuai dengan detiknya, menitnya, ataupun jamnya. Nah, untuk programnya sendiri ya kita akan berpindah ke komputer ya, kita lihat programnya seperti apa sih. Untuk programnya cukup mudah ya, kita hanya memerlukan dua library, yaitu yang pertama adalah NTP Client, di sini digunakan untuk mendapatkan jam secara otomatis. Yang kedua adalah library untuk LED-nya itu sendiri, yaitu dari Adafruit, kita menggunakan NeoPixel. Nah, sebelum ke sana silahkan teman-teman buka project Arduino IDE-nya ya. Jadi teman-teman buka project. Nah, di sini saya sudah buka projectnya. Kemudian kita setting dulu. Pertama adalah portnya. Saya menggunakan COM8. Kemudian tipe boardnya yaitu ESP32 Dev Module. Ini umum dipakai ya. Berikutnya kita install library dulu. Jika belum ada ya, teman-teman klik di sidebar sebelah kiri ya, ataupun dari atas, misalnya di sini dari klik sketch, kemudian include library, pilih manage library. Nah, kemudian tadi pertama kita butuhkan NTP client ya. Saya cari dulu NTP client. Nah, di tempat saya sudah terinstall ya. Kalau di tempat teman-teman belum terinstall, silahkan diinstal terlebih dahulu. Versi yang saya gunakan adalah 3.2.1. Ini adalah versi terakhir di komputer saya, atau pada saat ini, pada saat video ini dibuat. Yang berikutnya kita butuh library NeoPixel dari Adafruit. Nah, ini di tempat saya juga sudah terinstall. Versinya adalah 1.12.0 ya. Adafruit NeoPixel dari Adafruit. Berikutnya ya, setelah dua library tersebut terinstall, kita buat programnya ya. Karena saya menggunakan ESP32, maka di sini saya memerlukan include ya, library dari ESP32. Yang biasa dipakai adalah WiFi. Ini .h dan satu lagi ini enter. Satu lagi WiFi client. Ini WiFi 32. Berikutnya tadi adalah library NTP-nya. Kita include di sini NTP client. L-nya harusnya client.h. Kemudian karena NTP client di sini membutuhkan UDP ya, maka kita include di sini WiFi UDP.h. Kemudian terakhir kita include library NeoPixelnya dari Adafruit NeoPixel ya, NeoPixel.h. Nah, setelah kita include library yang dibutuhkan, selanjutnya kita buat konstanta untuk username dan password WiFi ya, karena di sini kita memerlukan internet, berarti ISP yang kita gunakan ini harus tersambung dengan internet. Nah, di sini kita buat konstanta, misalkan untuk SSID-nya
adalah tes, misalkan ya, ini contohnya. Kemudian konstanta berikutnya adalah password. Ini password, dia array char ya tipenya, misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, sampai 8. Berikutnya kita definisikan pin yang akan digunakan untuk ring ya, atau LED ring yang saya gunakan ya. Dia mempunyai 4 pin, yaitu ground, VCC, data input, dan data output. Tetapi karena saya hanya menggunakan satu ring ya, jadi hanya 3 pin yang digunakan, yaitu VCC, ground, dan data input. Nah, untuk data inputnya kita perlu definisikan di sini, define pinnya berapa sih. Pinnya adalah yang saya gunakan 12. Kemudian tipe ringnya, nah ini juga kita definisikan sekalian. Misalkan di sini jumlahnya adalah 24 ya yang saya gunakan. Ini biar rapi, 24. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek dari si neopixelnya ya. Jadi sini ada fruit, misalkan neo pixel. Nah, kita buat objeknya misalkan pixel nih. Isiannya apa, inputnya apa? Inputnya ini jumlah pixelnya biasanya ya, jumlah pixel, kemudian pin yang digunakan, kemudian tipenya ini neo RGB, kemudian ininya frekuensinya ya ke 800 biasanya. Ini biasa yang settingan digunakan. Yang berikutnya kita membuat objek untuk NTP-nya. Pertama kita membuat objek untuk UDP-nya, misalkan di sini NTP UDP. Kemudian baru kita buat objek untuk NTP client-nya, misalkan time client. Nah, ini NTP UDP. Nah, udah selesai. Kemudian, nah coba kita compile dulu ya, apakah ada salah ketik atau enggak ya sebelum jauh nih. Biasanya saya ngetik dikit-dikit baru tes compile, ngetik dikit-dikit tes compile untuk memastikan bahwa program yang kita buat sudah benar. Nah, kalau sudah, berikutnya ini ada yang salah, NTP ini salah ketik, NTP ya. Nah, NTP client begini. Berikutnya nah, kita input di sini setup ya, setup. Nah, kita setting dulu serialnya biar nanti enak yang lihat debuggingnya. 11.5 200 biasanya saya gunakan ini. Masih ada lagi yang salah, NTP UDP. Salah apa ini? Was not declared in the scope. Oh, ini salah nih. F-nya harusnya besar, coba. Wi-Fi UDP. Benar nggak ya? Nah, biar lebih mudah bisa teman-teman lihat di example ya. Sampel cari NTP UDP. NTP UDP mana? Ya, ini NTP client basic ya, yang basic. Nanti akan ada contoh di situ ya. Kita tunggu hasil compile-nya apakah udah tidak ada salah ketik. Berikutnya kita isi dulu setup-nya ya. Ini untuk debuggingnya nanti serial, baru kemudian kita ini untuk koneksinya.
WiFi begin, SSID, kemudian passwordnya tadi apa, kemudian kita cek statusnya ya, ini apakah dia connect atau tidak, connected atau tidak ya. Kita akan putar di sini atau kita loop di sini sampai dia connect. Misalkan serial print, ini kita tampilkan titik-titik nih, tanda seperti loading misalkan. Berikutnya kita anggap nanti program jalan, kemudian dia sudah terkoneksi, kita enter dulu. Kalau ada jarak baru kita kasih info ini, WiFi telah terhubung. Kemudian kita tampilkan IP-nya, misalkan IP address berapa nih, IP addressnya baru di sini serial print LN. Ini WiFi lokal IP, ini nggak perlu pakai LN. Nanti biar satu baris nih. Kalau udah, selanjutnya kita setup dulu NeoPixelnya ya. Di sini misalkan ada pixel begin misalkan kita programnya kan di sini LED-nya 24 ya, tapi kita gunakan 12 saja. Maka nanti akan kita nyalakan ya 12 LED secara berselang ya, berselang atau berseling ya. Misalkan di LED ke-0, LED ke-2, 4 dan seterusnya. Ini begin, berarti kita init dulu nih ya. Misalkan ini jadi gini, pixel set, pixel colornya kita nyalain nih. Misalkan dia tadi ke 0, mau ke colornya apa nih, misalkan putih nih, nggak perlu terang-terang, misalkan saya pakai 50 aja lah, rednya 50, greennya 50, dan blue-nya juga 50 nih. Begitu juga pixel yang lainnya ya, copy paste aja 0, 2, ini copy paste yang banyak sebanyak 12. Ini misalkan 0, 2, 4, 6, berapa, 8, 10, bener ya, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ambil bilangan genap aja, 14, kemudian 16, 18, 18, ini 20, 22, dan udah ya 24. Ini 22, 24 nggak ada ya karena dimulai dari 0 ya. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 LED kita gunakan. Baru kita tampilkan nih pixel show. Ini nanti akan nampil ya di LED. LED ke-0 dia akan nyala, R-nya 50, green-nya 50, blue-nya 50. Dengan maksimal biasanya dia 255 ya. Jadi rentangnya adalah 0 sampai 255. Ini kita tes dulu compile. Ini inisialisasi untuk pixelnya. Berikutnya kita di sini inisialisasi untuk jam internetnya. Kita menggunakan NTP. Kita
kita time client. Nah, tadi ya client ini begin. Biasanya Anda salah ketik, oh ini wifi lokal, ini F nya besar biasanya. Time client, nah ini begin, baru kita set nih time client. Klien ini kita set apa namanya, time zone ya, set time of apa tadi ya, time offsetnya, time offset. Kita di Indonesia adalah plus 7 ya, ini sekitar berarti 25200. Coba compile dulu. Nah, ini setupnya udah selesai ya, cukup sederhana. Kita setting serialnya, kita connect ke wifi, kemudian kita set si pixelnya agar tadi ya nyala 12 LED nyala, baru kita set untuk NTP nya. Ini Pak, ini salah ketik. Time client set time offset. Set time off. Ada salah ketik nggak ini? Kita cek di errornya, dia diumin. Oh, S-nya ya. Salah ketik lagi, S-nya harusnya kecil ini. Nah, ini kita tes compile ya. Bedanya program di setup sama loop di sini. Setup di sini biasanya hanya di running ya, atau dipanggil sekali ya. Dia sekali jalan. Nah, kalau yang di loop dia akan diputar terus atau looping terus sampai nanti si device atau perangkat Arduino-nya dimatikan ya. Nah, udah nggak ada error. Nah, selanjutnya kita buat program utamanya di sini nih. Sebelum kita ke program utama, kita akan membuat beberapa variabel yang dibutuhkan nih. Pertama, misalkan untuk intervalnya nih, saya akan menggunakan time ya, saya menggunakan milis untuk nanti intervalnya. Untuk ticknya lah ya, biasanya kan menggunakan delay nih, delay 100 atau delay 50 atau delay 1000, tapi di sini akan menggunakan milis agar tidak terjadi blocking nanti karena fungsi delay. Ini makanya akan saya ganti menggunakan milis. Di sini kita buat interval dulu, interval. Nah, ini per 1000 ya, berarti 1 detik. Kemudian ya untuk menyimpan ininya milisnya, karena milisnya misalkan 0. Nah, ini satu lagi untuk milis sebelumnya pre, misalkan milis ini 0 juga. Kemudian membuat variabel string untuk menyimpan datetime-nya.
format DT misalkan ya. Kemudian variabel lagi untuk jam misalkan hours, menit dan detiknya ya, second. Kemudian satu lagi nanti ini yang sudah diformat ya, hours. Ini saya tandain misalkan F ya, berarti udah maksudnya di format adalah kita ringnya atau LED-nya menggunakan 12 nih ya tadi, tapi detiknya 60 nih, berarti dari 60 detik tadi kita konversi agar dapat ditampilkan ke ring atau LED ring 24 ya, tapi yang kita pakai 12 ya, maka kita perlu format agar nanti hasilnya sesuai ya. Kita tandain dengan F misalkan, ini berarti format nih. Selanjutnya kita buat programnya ya. Di sini kita menggunakan NTP, berarti kita update ini, kita update ya dari server MTP. Di sini panggil metodenya yaitu update ya, time client update. Kemudian ini tadi cukur milis ya. Kita bikin apa namanya, milisnya ini kita apa ya, ticknya lah, tick menggunakan milis. Ini if misalkan milis ini milis ini lebih besar dari intervalnya tadi 1 detik ya, berarti eksekusi program nih. Milis kita masukkan milisnya, milis. Berikutnya ini ticknya, intinya adalah dia akan masuk ke program di sini, loop di sini sejumlah intervalnya. Jadi milis yang sekarang atau detik sekarang, tick sekarang dibandingkan dengan yang sebelumnya yang sudah kita simpan ya di sini ya. Bandingkan nih, oh sudah 1000 nih atau sudah 1 detik nih, dia akan masuk ke dalam loop. Kemudian ini ibaratnya kita reset lagi lah agar nanti bisa didapatkan 1 detik lagi ke depannya. Ini baru kita buat apa namanya, ambil jamnya ya, format tadi DT ya, sama dengan time client ini get format time, baru kita ambil jamnya nih, kita parsing nih, format DT substring dia 0 sampai 2, kita konversi ke integer ya, kita copy aja lah, menit ini second 02, ini 35, ini 68. Nah, udah, coba kita compile dulu ya, apakah hasilnya. Kita compile, gagal berhasil. Sambil kita tunggu, baru kita membuat formattingnya nih. Misalkan jam, di sini menggunakan format 12 jam. Bentar, ini variabelnya tadi apa ya? Kurmilis.
Ini minus, ini compile lagi. Nah, baru kita format nih. Jam kita menggunakan format 12, LED-nya 12, berarti ini jam hour format, berarti ini sama ya, nggak diubah. Kemudian paling kita batasin di sini ya. Oh, ada salah ketik lagi. Pre aja nih, sini pre, salah ketik lagi. Nah, kita buat di sini. Nah, misalkan jamnya dia udah lebih dari 11 ya, berarti di sini 12 ya, karena tidak pakai sama dengan ya, jadi lebih dari 11, atau bisa lebih besar atau sama dengan 12 ya di sini ya. Ini misalkan jamnya kita format jadi format 12 jam ya, karena biasanya di sini dapatnya adalah format 24 ya, jadi setelah 12 siang 13 14. Nah, karena kita LED-nya hanya 12 yang kita nyalakan, berarti kita ubah, kita format ke format 12. Jadi kita kurangin 12. Nah, kalau lebih dari 11 atau di atas 12 lah, nanti akan kita kurangi jadi 13, kita kurangi 12 menjadi jam 1, 14 kita kurangi 12 berarti jam 2, dan seterusnya. Berikutnya kita bikin format untuk menitnya. Minute format. Nah, kita basisnya LED-nya 12, untuk menit 1 jam itu ada 60 ya, berarti agar dapat 12 kita bagi berapa? 5. Untuk secondnya juga sama ya, dia ada 60 second. Kita format menjadi bagi 5. Udah, kita tes dulu, compile. Nah, berikutnya baru ya nampilinnya nih di LED. Untuk data jamnya kita udah dapat ya, jamnya dapat, menitnya dapat, secondnya dapat. Nah, agar lebih rapih ya, nah ini saya akan membuat metode tersendiri, misalkan clock update. Di sini, nah, di sini kita buat clock update ya, di atas voidnya, void clock update. Udah. Udah. Nah, ini kita buat init aja lah ya, biar lebih simpel. Misalnya di sini void init, clock init. Kita cut ini ya, kita cut, pindah ke sini. Ini ganti clock init ya. Kenapa kita pindah? Agar di sini nih kita biar tidak menulisnya berulang-ulang ya, kita pindah jadi metode, sehingga bisa kita panggil berulang-ulang di sini. Clock init berarti setiap kita mau update clocknya, kita update dulu nih setiap pixelnya. Jadi 12 LED yang kita gunakan kita update dulu nih, warna putih dengan R-nya 50, G-nya 50, dan blue-nya 50 nih. Nah, setelah ini clock init, nah berikutnya kita buat program untuk menampilkan KLD-nya.
Perlu kita ingat ya bahwa pixel yang kita gunakan adalah 24 nih ya. 24 tetapi yang kita gunakan 12. Berarti kita harus mengkonversi lagi ya data yang sudah didapat di sini. Nah, kalau ini tadi ini kita udah dapat format 12 jam, ini format yang sudah dibagi 5, kita konversi lagi ke 24. Walaupun nanti yang dipakai atau ditampilkan hanya 12 LED ya. 12 ke 24 berarti kita kali 2. Nah, di sini programnya secondnya kita kali 2 berarti nanti yang nyala sesuai ini ya. Kita bagi 5 tuh, tadi dapatnya dia adalah 0, 1, 2, 3. Kan nggak sesuai nih dengan yang kita pakai atau kita gunakan. Nah, maka kita kali 2 di sini. Maka nanti akan sesuai nih 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Kemudian nah kita nyalakan nih pixel, kemudian set pixel ya, set pixel color. Nah, ini second yang udah di format. Kemudian pixel colornya mau apa nih? Pixel colornya mau bebas nih sebenarnya, tapi biar enak ya, enak memahaminya, maka akan membuat secondnya adalah R misalkan 255 merah ya, berarti untuk secondnya merah. Kemudian menitnya menggunakan green dan jamnya menggunakan blue atau biru. Berarti di sini merahnya saya nyalakan maksimal 255, greennya 0, blue-nya juga 0. Ini secondnya sudah. Nah, kita buat untuk menitnya nih sama ya. Ini kita kali 2 juga. Nah, tapi ini kita balik nih. R-nya 0, greennya ini baru 255. Berikutnya kita buat untuk jamnya nih. Ini tadi our format. Ini copy aja lah. Color, ini jam yang di sini 255, ini saya ganti ke 0. Kita compile lagi, cek apakah ada salah tulis atau tidak ya. Nah, berikutnya gimana kalau satu LED dia pas detik juga pas jam nih, atau detik second nih, atau detik atau second atau menit atau jam nih. Nah, kita buat aja sini ya penanganan khusus nih, misalkan nih if ternyata detiknya dia sama dengan menit nih, atau sama dengan dan, atau gampangnya tiga-tiganya di LED yang sama nih, biar nggak bingung maka kita kombinasi aja warnanya nih ya. Nih second ke hours. Maksudnya kita kombinasi apa? Nah, kita nyalakan semuanya nih 255 karena kita anggap jamnya di titik, misalkan di titik 0, menitnya di titik 0, detiknya di titik 0. Nah, kita nyalakan aja semua nih. Berikutnya kita buat lagi penanganan untuk misalkan apa namanya, detik sama menitnya sama nih. If
ini detik jika sama dengan menit. Detik tuh tadi detik mana, detik rate-nya ini 255, menit 255. Nah, ini baru kita nolkan. Tambah satu lagi jika detik dia sama dengan jam, ini berarti kita nolkan. Untuk blue-nya kita 255, dan satu lagi jika menit. Jadi segala kemungkinan kita buat penanganannya ya, atau spesial lah, ini warna spesial. Menit dia ini 0, menitnya berarti greennya 255 dan birunya 25. Udah ya, berarti di sini nanti secondnya menggunakan warna merah, kemudian menitnya green hijau, jamnya biru. Nah, kalau ketiga-tiganya di titik yang sama, ini kita nyalakan semua nih. Atau ketika detik sama menitnya sama, berarti kita nyalakan merah sama hijaunya. Atau ketika detik sama jam sama, berarti kita nyalakan merah dan biru. Atau yang terakhir, alternatif lainnya, jika menit sama jamnya sama, kita nyalakan hijau dan biru. Nah, udah selesai ya. Dan terakhir kita tampilkan pixel. Udah, kita compile. Apakah ada error? Nah, ini sedang compile. Oh, ada error. Wah, salah ketik nih. Compile lagi. Kita lihat. Nah, sambil kita tunggu hasil compile-nya, kita review bentar ya. Pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah ini ya, include library-nya. Karena kita menggunakan WiFi, kita buat konstanta untuk WiFi-nya, kemudian bikin konstanta atau definisi pin-nya. Saya menggunakan pin 12. Kemudian definisi jumlah pixelnya saya menggunakan ring 24. Kemudian kita membuat objeknya untuk pixel dan objek untuk si NTP-nya ya, karena kita akan menggunakan jam yang tersinkronisasi dengan internet. Nah, karena di sini dia membutuhkan UDP, maka kita membuat objek WiFi UDP. Ini membuat beberapa variabel. Kemudian ini adalah inisialisasi awal ya, dari 24 LED yang saya nyalakan hanya 12, yaitu genapnya ya, 0, 2, 4 dan seterusnya sampai 22. 24 tidak ada karena diawali dengan 0 ya. Kemudian ini ya, tadi clock update-nya saya pisah ya, agar lebih mudah dipelajari, enak dibaca ya. Secondnya atau detiknya menggunakan merah, menitnya menggunakan hijau, dan jam menggunakan biru. Kemudian ini inisialisasi awal. Pertama inisialisasi serial, kemudian WiFi, kemudian RGB-nya, baru NTP servernya ya. Kemudian ini program baca jamnya, berarti ini dia akan looping di sini terus ya selama 1 detik intervalnya ya. Dia ambil atau update dari waktu server, kemudian kita parsing ya. Ini get format, dapat datanya, kita parsing sehingga kita dapatkan jam, menit dan second. Karena dia adalah formatnya 24 dan 60. 60 tuh detiknya 60, menitnya 60 ya. Maka kita format lagi karena kita LED-nya yang dinyalakan hanya 12. Maka di sini kita kurangin 12 untuk jamnya, menitnya bagi 5, detiknya juga bagi 5. Kemudian untuk menampilkan, di sini perlu kali 2 karena
ringnya atau RGB ringnya yang digunakan adalah 24 ya, tapi yang LED yang kita gunakan 12 saja, sehingga kita perlu kali 2. Nah, ini udah berhasil ya, tidak ada error. Baru kita upload nih. Saya menggunakan ESP32 dashboard, COM-nya di sini terkoneksi dengan 8, kemudian kita upload. Nah, selanjutnya nanti akan coba ditampilkan ya hasilnya ya di video, karena saya mengambilnya pakai device yang berbeda, nanti mungkin suaranya agak beda ya. Nah, kita tunggu ini compiling sketch sampai nanti terupload. Nah, ini dia udah connect ke COM8 ya. Nah, ini kemudian dia melakukan uploading ke ESP32 dev model. Nah, udah selesai ya. Kita pindah ke kamera untuk melihat hasilnya. Dapat teman-teman lihat ya, di dalam program saya buat LED yang dipakai, saya nyalakan putih. Nah, ini dia nyala putih, berselang setiap satu LED ya, ini putih. Kemudian detiknya saya menggunakan merah. Nah, ini merah di 0. Setiap 5 detik dia akan berpindah nih, pindah ke sini, berarti 5 detik. Nah, ini menjadi ungu ya, karena kombinasi merah dengan biru ya. Ini berapa? 15 detik, 15, 5 detik lagi 20, 25, kemudian sini 30, dan seterusnya. Kemudian tadi warna hijau saya fungsikan sebagai menit, berarti di sini adalah 55 ya, berarti 55. Ini detik berjalan, pindah lagi di sini 45, ini 50 detik, 50, kemudian detik ke 55. Nah, karena kombinasi merah dengan hijau, maka tadi warnanya ya agak kuning-kuning. Nah, ini kemudian jalan terus. Kemudian jamnya menggunakan warna biru. Nah, ini jadi ungu lagi karena biru dengan merah ya, gabung ya, jadi ungu. Ini detiknya terjalan, nanti setelah berapa? 5 menit. Nah, ini nanti akan pindah ke sini yang menitnya. Kemudian jamnya nanti juga akan jalan ya. Ini berarti kalau di sini ya, kalau kita baca berarti jam 2 lebih sekitar 55 ya, 45 detik, berarti jam 2 lebih 55an. Cukup mudah, cukup sederhana. Peralatan atau komponen juga simpel ya, cukup RGB ring dengan ESP32 dan ditambah kabel 3 warna. Selamat mencoba.